Dan bagaimana sih karbon dioksida itu keluar dari darah? Caranya, karbon dioksida itu berdifusi dari darah ke alveolus karena konsentrasinya itu lebih tinggi di darah. Apa contoh lain difusi sederhana di tubuh kita? Contohnya, penyerapan gliserol dan asam lemak di usus melalui membran sel karena kelarutan lipidnya yang tinggi. Dan apa sih osmosis itu? Jadi, osmosis adalah bentuk khusus dari difusi sederhana di mana air itu bergerak dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah. Jadi, difusi sederhana adalah mekanisme yang sangat penting dalam tubuh manusia. Berikut beberapa contohnya. Pertama, prinsip pertukaran gas di paru-paru. Jadi, oksigen itu berdifusi dari udara di alveolus paru-paru ke dalam darah karena konsentrasi oksigen di alveolus itu lebih tinggi daripada di darah. Sebaliknya, karbon dioksida itu berdifusi dari darah ke alveolus karena konsentrasi karbon dioksida di darah itu lebih tinggi daripada di alveolus. Lalu, penyerapan nutrien di usus. Setelah makanan dicerna, nutrien seperti gliserol dan asam lemak itu menembus membran sel usus melalui difusi sederhana karena kelarutan lipid mereka yang tinggi. Dan perpindahan air atau osmosis. Walaupun osmosis adalah bentuk khusus dari difusi, prinsipnya sama. Air itu bergerak dari area dengan konsentrasi air tinggi ke area dengan konsentrasi air rendah untuk menyeimbangkan gradien konsentrasi. Keempat, pentingnya difusi sederhana dalam kehidupan sel. Kenapa sih difusi sederhana itu penting bagi sel? Tentu karena difusi sederhana itu membantu sel mendapatkan bahan-bahan penting tanpa menggunakan energi. Lalu bagaimana sih difusi sederhana itu membantu menjaga keseimbangan tubuh? Caranya, difusi sederhana itu memastikan zat-zat tersebar merata di dalam dan luar sel, penting untuk homeostasis. Kemudian, apa sih yang terjadi jika difusi sederhana itu tidak bisa terjadi di tubuh kita? Yang terjadi adalah sel itu tidak bisa mendapatkan oksigen atau nutrien, serta tidak bisa membuang limbah seperti karbon dioksida. Jadi, difusi sederhana adalah proses vital yang memungkinkan sel menjalankan fungsi-fungsinya tanpa harus mengeluarkan energi. Beberapa manfaat utamanya meliputi: pertama, efisiensi energi, yaitu karena tidak memerlukan ATP, difusi sederhana adalah cara efisien bagi sel untuk memindahkan bahan-bahan. Kedua, keseimbangan internal, yaitu difusi itu membantu menjaga keseimbangan konsentrasi zat di dalam dan luar sel, penting untuk homeostasis. Ketiga, pertukaran gas. Jadi, difusi sederhana itu memungkinkan pertukaran gas di paru-paru dan jaringan tubuh, menjaga suplai oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Jadi, tanpa difusi sederhana, sel itu tidak akan dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, sehingga fungsi vital seperti respirasi dan metabolisme itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa difusi sederhana adalah perjalanan alami yang vital. Kenapa sih difusi sederhana itu perjalanan alami? Tentu karena difusi sederhana itu terjadi secara spontan tanpa memerlukan energi dari sel. Apa aja sih 3 manfaat utama difusi sederhana bagi tubuh kita? Pertama, efisiensi energi yang tidak memerlukan ATP. Kedua, menjaga keseimbangan internal yaitu homeostasis. Ketiga, memungkinkan pertukaran gas di paru-paru dan jaringan. Kemudian, bagaimana sih difusi sederhana itu membantu